nyalakan lampu itu pada saat persiapan. Jadi kita udah mendekati nih, mulai hangatkan ruangan, karena kan nggak mungkin langsung pada saat bayi mau lahir baru dimatikan AC, nggak mungkin kan, karena ruangan masih dalam keadaan dingin. Jadi kira-kira oh ini udah mau bersalin nih, dan pembukaannya udah besar, matikan AC, hangatkan, dekatkan ini. Kalau misalnya kalau mengganggu kita bisa, ini kan nanti kita bentuknya di area sini, jangan sampai mengganggu. Kemarin disampaikan dokter Zul berapa watt lampunya? 60 dengan jarak 60 cm. Ya, ke tempat posisi nyalakan. Ya, nyalakan ya. Nyalakan lampu 60 watt dengan jarak 60 cm ke tempat tindakan resusitasi, supaya apa? Tempatnya hangat nanti ya. Sudah lingkungan hangat, kemudian kita siapkan tempat resusitasi. Tempat resusitasi yang bagaimana? Yang harus kita gunakan untuk tindakan resusitasi. Yang pertama harus datar, keras, hangat ya. Seperti ini meja. Boleh enggak ada busanya, ada tempat tidur bayi? Boleh. Sebetulnya tidak boleh. Kan tadi datar, hangat, dan kenapa tidak boleh? Pada saat nanti melakukan tindakan resusitasi, kalau ininya ketika kita ini nyot. Kira-kira jalan napasnya yang tadi nanti kita atur gitu, kira-kira akan tetap berada di posisi yang sama atau tidak? Tidak. Makanya tempat tadi saya bilang keras, datar, rata, dan hangat, karena sudah dihangatkan. Sebetulnya meja resusitasi tidak dianjurkan yang ada tempat tidurnya, kecuali tempat tidur bayinya tuh yang agak keras, sehingga ya lihat aja apakah nanti ketika kita melakukan tindakan itu dapat merubah posisi bayinya atau tidak. Karena kalau misalkan merubah posisi bayi, kepala bayi pada saat kita melakukan tindakan tidak akan efektif, udaranya tidak akan masuk ke dalam mulut bayi, karena posisinya harus kemarin dokter bilang gimana, setengah ekstensi. Nanti kita pada saat mengatur bayinya nanti kita belajar. Jadi kalau tidak seperti itu, nanti kalau kurang atau ini nanti udaranya tidak masuk, maka tempat dapat menentukan keberhasilan tindakan resusitasi. Tadi sudah menyiapkan tempat, kemudian menyiapkan apa? Alat. Ada bengkok, ada alat persalinan, karena tindakan resusitasi ini adalah bagian dari proses persalinan. Tapi memang tidak lengkap. Yang saya siapkan di sini adalah klem tali pusat, ada 2, dan juga gunting. Oh, guntingnya belum tadi Neng, baru ada klem, guntingnya belum. Kemudian ada ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Masa Anda baru lihat ini? Masa saya tanya ini nggak tahu ini apa? Adalah balon penghisap lendir. Dan ini adalah Billy. Biasanya suka ketukar, bukan ketukar, salah. Biasanya ini menyebutnya Billy, bukan. Ini Billy, sama-sama fungsinya untuk menghisap lendir, tetapi ini sudah tidak dianjurkan kembali. Sekarang sudah tidak. Tapi saya di sini supaya apa? Supaya Anda tahu untuk pertolongan persalinan bidan sekarang sudah tidak dianjurkan lagi menggunakan ini. Ini teknik penggunaannya kan seperti ini. Ini dimasukkan ke mulut atau ke hidung bayi, kemudian ini dihisap. Ini lendir ada di sini, gitu ya. Kalau misalkan lendirnya banyak dan kita menghisapnya terlalu kuat, apa yang terjadi? Keselak berarti
Makanya ini tidak dianjurkan karena kan kalau lagi buru-buru sekuat-kuatnya karena pingin saking semangat pingin bayinya nangis gitu kan ini kan bisa menghisapnya kuat terlalu kuat lah sampai menarik lagi ke makanya ini tidak dianjurkan. Ini adalah menghisap diri. Kalau ini adalah balon dan balon penghisap juga ada dua jenis, ada yang merah, ada yang dan ada yang seperti ini. Kalau yang merah tidak dianjurkan. Kenapa? Karena tidak bisa dipakai. Boleh dipakai tetapi satu kali pakai, satu kali pakai buat. Tetapi kan masyarakat kita belum mampu sampai sejauh itu dibebankan, pasti kan tidak akan membebankan dong alat-alat yang digunakan apa dan sebagainya, ya itu akan menambah biaya pengeluaran sehingga kalau mau beli cairan seperti ini juga karet ada batasannya, tidak boleh dipakai ulang tetapi tidak permanen akan diganti karena ini bahannya karet, ada keterbatasan, ya tidak bisa dipakai selamanya, ya. Oke, ini adalah balon penghisap. Saya siapkan di sini dan saya siapkan di alat resusitasi, ya. Karena nanti mungkin ada beberapa tindakan ini kan di tempat persalinan. Nanti kalau misalkan cairan ketubannya ada mekonium atau apa kita menghisap di tempat persalinan. Tapi kalau misalkan ternyata nanti masih ada lendir dan sebagainya, perlu tindakan penghisapan lagi nanti di meja resusitasi. Jadi saya siapkan dua, ya. Ini kemudian ini standar ya untuk persalinan. Saya siapkan hanya 2 klem sama 1 butir tali pusat karena ketika kita menilai itu pada saat bayi baru belum dipotong, belum diklem, belum dipotong tali pusatnya. Jadi kita melakukan tindakan dari sejak bayi lahir, ya. Oke, ada sarung tangan, ada kasa, kemudian ini untuk pertolongan salinannya. Kemudian saya ke ini dulu ya. Oke, sini dulu aja. Ini saya siapkan lagi di sini. Ini steril atau desinfektan. Ya, semuanya steril atau desinfektan. Jadi pastikan, kemarin dokter dulu bilang kan, pastikan alat resusitasi dalam keadaan bersih, desinfektan, dan yang paling penting adalah berfungsi dengan baik. Bagaimana cara ngeceknya? Anda cek seperti ini. Ini saya kasih tahu dulu, ini adalah sungkup, ya, ini sungkup, ya. Di dalam sini ini tuh ada katup. Nanti Anda bisa lihat, ini adalah katup. Ketika kita menekan gini, katupnya tuh naik turun. Ketika kita nanti akan memijat ini tuh katupnya tuh naik turun. Ini adalah balon. Ini adalah reservoir. Ini bisa dibuka. Bisa dibuka, bisa dilepaskan. Ya. Nah, ini oksigen itu bisa ini tuh untuk mengambil oksigen. Kalau misalkan di meja operasi kan balonnya yang tetap mengembang ini itu kan mengembang terus, itu adalah balon yang tetap mengembang. Kalau ini kan enggak, gitu ya. Nah, ini tuh sebetulnya bisa disambungkan ke saluran oksigen. Ya, kalau ada tabung oksigen pakai ini apa tadi? Ya, ini bisa pakai disambungkan ke tabung oksigen, tapi kayaknya bukan yang ini mah kanul untuk ke hidung. Jadi masuk ke selang oksigen, ke tabung oksigen dan masuk ke sini. Tentu O2 oksigen yang dihasilkan kalau dimasukkan ke tabung oksigen, oksigennya berapa persen? 100%. Kalau seperti ini hanya 80% oksigen. Tapi kalau seperti ini hanya 40% oksigen yang dihasilkan, yang masuk ke dalam mulut. Jadi ya kalau ada tabung oksigen lebih maksimal, 100% oksigen yang dimasukkan ke dalam mulut itu akan lebih bagus. Gitu ya.
Makanya ini harus terpasang supaya memaksimalkan kadar oksigen yang nanti akan masuk ke dalam mulut bayi. Ya, makanya pakai ini, terpapar. Gimana caranya mengecek? Ini pijat itu kalau misalkan ada rasakan ini ada udara. Karena kan tadi oksigen. Ini namanya tadi apa? Belum ya? Ampubate atau alat apa namanya? VTV, ventilasi tekanan positif. Dokter Jul bilang kemarin apa ya? Ampubate ya. Ini alat ventilasi tekanan positif untuk memberikan ventilasi tekanan positif. Jadi diberikan tekanan seperti ini, udaranya nanti akan keluar melalui ini, gitu ya. Kalau misal ini melekat, kalau misalkan tandanya rusak, ini tidak akan ada udara dan ini tidak akan dinyemprot istilahnya. Kita kalau misalkan ada udara kan suka kayak ketarik gitu ya. Nah, itu berarti berfungsi dengan baik dan katusnya terlihat naik turun. Memang kalau dari kejauhan itu tidak terlihat, tapi kalau dari dekat ini terlihat naik turun pada saat kita keras balonnya seperti ini. Ya. Nah, sebetulnya sungkup ini sebaiknya menyesuaikan dengan mulut bayi. Ada berbagai jenis ukuran dan ada berbagai jenis tipe, gitu ya. Nah, ini yang bulat. Ada yang anatomis. Anatomis itu membentuk mulut. Coba tadi ada ya. Oh. Belum dibuka. Jadi yang kayak gini, yang anatomis. Tapi sebetulnya ada juga yang bukan gini bahannya, tapi seperti ini, tapi bentuknya tuh ada lonjong. Jadi ini langsung bisa menutupi bagian hidung, bagian mulut, dan bagian dalam. Ini bentuknya anatomis. Dan diupayakan ukurannya sesuai dengan ukuran mulut bayi. Kenapa? Karena kalau bayinya besar, pakai sungkup yang kecil, kira-kira udaranya masuk atau enggak? Kalau misalkan bayinya kecil menggunakan sungkup yang besar, udaranya masuk atau enggak? Tidak boleh ada udara yang keluar. Karena kalau ada udara keluar, dia tidak akan masuk, tidak akan maksimal pemberian oksigennya, tidak masuk ke dalam paru-paru bayi. Makanya ini harus diperhatikan. Nanti ketika Anda buka praktek, ini sungkup apa namanya? Sungkupnya harus punya berbagai jenis ukuran, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk alat ini? Sudah. Ya. Kemudian alat apa lagi yang harus disiapkan? Ini ada bengkok untuk apa namanya? Barangkali nanti Anda membersihkan, ya. Membersihkan lendirnya apa bisa dibuang ke bengkok. Kemudian ada stetoskop untuk bayi yang kecil. Kemudian ada 3 harusnya ada APD ya, ada APD dan ada baju bayi. Ini baju bayi. Baju bayi yang harus disiapkan adalah perlengkapan bayi maksudnya. Perlengkapan bayi yang harus disiapkan adalah ada 3 buah kain. Sebaiknya 3 buah kan, kalau misalkan di buku ada juga 3 permel, 3 kain bayi. Tapi kalau saya lebih cenderung ini kan kita sedang dalam proses persalinan ya. Jadi satunya itu adalah handuk. Handuk ini disimpan di mana? Handuk ini disimpan di atas perut ibu-ibu. Jadi handuk sama alatnya dengan pada saat proses persalinan. Handuk kan sudah disimpan di atas perut ibu, gitu ya. Nah, kenapa saya pilih yang besar? Jangan terus ada lagi mahasiswa sekolah ini udah besar terus dilipat lagi, ya. Penting ini, kenapa yang besar dan lebarkan supaya nanti pada saat bayi lahir dengan mudah kita bisa menutupi seluruh badan bayi. Kalau misalkan ini, akhirnya nanti nggak bisa menutupi dengan baik, gitu ya. Udah besar, kenapa harus dikecilkan? Udah, gitu ya, lebarkan seperti ini. Ya, saya langsung menyiapkan ya. Ini 1 kain di atas perut ibu, kemudian 1 kain lagi
untuk ganjal, kemarin dokter Bubur bilang berapa ganjalnya, berapa senti. Nah, sebetulnya nanti kalau misalkan Anda sudah punya praktek di rumah, bikinlah ini tuh dari bisa kapas nyoy gitu ya, dari misalkan dari kayu atau dari papannya yang kecil aja, tetapi nanti dibungkus sama kasak sehingga tidak terasa sakit, tidak terasa keras karena kasaknya yang tebal. Bikin dengan ketebalan kurang lebih 3 sampai 5 cm dibandingkan dengan kita selalu membuat dari kain. Ketebalan kain itu tidak terstandar sebetulnya. Kalau kainnya yang besar, nanti hasilnya akan jadi tinggi. Kalau misalkan pinginnya tidak tinggi, akhirnya misalkan cuma gini, terlalu lebar, pasti nanti bayinya tidak bisa ekspansi kalau terlalu lebar. Tapi kalau misalkan dilipat lagi menjadi kecil, terlalu tinggi gitu ya. Makanya kalau saya menganjurkan bikinlah punya. Jadi ketika ada bayi kita sudah tinggal, sudah siap dengan dibalut oleh mau pakai kain nggak apa-apa, mau pakai aksa dibalut terus sampai menutupi kain tersebut hingga akhirnya setinggi kurang lebih 3 sampai 5 cm. Ya, oke, karena tidak ada papan atau kainnya, jadi saya menggunakan ini kurang lebih 3 sampai 5 cm. Disimpan di sini. Kemudian saya akan lipat ini. Nah, lipat ini begini. Jadi nanti pada saat nyiapin alat, lipat dulu seperti ini, gitu ya. Kemudian ininya seperti ini, lipatnya nih pada saat nyiapin alat tadi ini. Ini ya. Jadi pada saat nyiapin ini sudah. Kenapa seperti ini? Supaya nanti pada saat menempatkan bayi di sini, ini sudah tinggal membuka kepalanya. Jadi dilipat. Ini kayaknya terlalu kecil. Ya, jadi 3 kain itu, yang satu untuk di atas perut ibu, yang satu untuk ganjal kepala bayi nantinya, dan satu lagi untuk alat kain ganti, gitu, ya. Ini disiapkan kapan? Pada saat bayi kira-kira ya pembukaan sudah mulai bisa siapkan alat-alat seperti pasti sudah disiapkan semuanya ya. Kemudian ada ini ada sarung tangan, sarung kaki, ada baju bayi itu, tapi digunakan kalau misalkan bayi sudah stabil ya, sudah selesai tindakan resusitasi, bisa dipakaikan bajunya dan sebagainya ya, disiapkan bajunya. Kemudian ada jam tangan, ini untuk memantau, boleh jam dinding, boleh jam tangan, yang penting ada jam untuk memantau sudah berapa lama kita melakukan tindakan resusitasi ya, sehingga kita tahu ya. Kemudian ada apa lagi? Nah, kalau ini tidak termasuk ke dalam peralatan resusitasi sebetulnya ya. Kalau ini pelengkap supaya nanti Anda tahu seberapa besar tekanan yang harus dilakukan, diberikan pada bayinya. Nanti akan saya contohkan melalui air ini. Ada aqua besar dan ada aqua kecil ya. Oke, persiapan alat sudah? Oh, belum. Harusnya ada APD ya. Kemudian ada tempat sampah tetap, kemudian ada klorin, ada deterjen, ada wadah buat
ganti baju kotor, kain kotor, ya. Itu disiapkan, kemudian APD. Setelah kita mempersiapkan alat semuanya, baru kita persiapan diri menolong. Tadi ada persiapan apa? Dari awal melalui melakukan deteksi, persiapan keluarga, persiapan lingkungan dan tempat, persiapan alat, persiapan diri. Persiapan diri yaitu dengan kita melakukan mencuci tangan 6 langkah, ya. Kemudian ini mah pakai hand sanitizer, ya. Biasakan ya mencuci tangan 6 langkah, ya. Biasakan. Kemudian setelah mencuci tangan kita pakai, karena kan kita menolong persalinan, harusnya nanti disiapkan ya untuk APD. Spotnya, kemudian masker, kacamata, gitu ya. Kalau misalkan memang Anda sudah menggunakan kacamata, nggak apa-apa. Fungsinya kacamata ini adalah untuk menghindari kecipratan. Jadi kalau misalkan ada kelihatannya kurang jelas dengan membutuhkan kacamata, nggak usah diganti, gitu ya. Udah kita menggunakan handscoon. Handscoon kita siap melakukan pertolongan. Nah, pada saat kita sebelum menolong, ya, ada penilaian yang harus kita lakukan pada bayi, pada janin, gitu ya, untuk mendeteksi apakah bayinya membutuhkan tindakan resusitasi atau tidak. Apa aja penilaiannya? Kemarin yang saya tanyakan dulu, ya, kan dokter dulu bilang bahwa perkembangan ilmu berkembang, gitu ya, ilmu berkembang dinamis. Kalau ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan itu berkembang secara dinamis, berubah cepat berubahnya. Dulu tindakan resusitasi itu dilakukan menggunakan penilaian Apgar-Scott. Dulu. Kalau sekarang tindakan resusitasi bukan berdasarkan penilaian Apgar-Scott. Kenapa? Penilaian Apgar itu kan ada apa aja? Ada 5 ya? Apgar, ya. Warna kulit, ada krem, ada alkemes, ada puls, ada respirasi, dan masing-masing ini dilakukan penilaian minimal 1 menit. Apgar, Aprems apa? Warna kulit. Anda harus menilai bayi keseluruhan warna kulitnya bagaimana. 0 kalau 1 kalau bagian besar, sebagian warna kulitnya kemerahan, tetapi sebagian berarti kan Anda harus identifikasi kan, melihat dibolak-balik gitu kan. Kemudian apa lagi? Warna kulit, puls apa? Dipegang semenit gitu kan. Terus apa lagi? Grimes, refleks, ya, nangis, menyeringai gitu kan, grimes, ya. Apalagi activity, tonus otot itu bisa dinilai sesaat. Terus apa lagi? Respirasi, pernapasan dinilai lagi, dilihat lagi, bukan hanya sekedar ada atau tidak, napasnya 1 menit di mana. Karena kan kalau misalkan pernapasannya kayak tadi nadi kurang dari 100, 0. Kalau 0 berarti tidak ada. Kalau kurang dari 100, 1. Kalau lebih dari 100, berarti kan itu harus menghitung 1 menit. Tidak ada ya, ya, ya harus dinilai 1 menit, 1 menit, membutuhkan waktu yang lama. Keburu bayinya meninggal. Jadi saat ini, tapi Bu, Apgar-Scott terus gimana? Bukan tidak digunakan, ingat ya, Apgar-Scott tidak digunakan untuk menentukan tindakan resusitasi. Tapi Apgar-Scott masih digunakan untuk melakukan penilaian pasca tindakan resusitasi. Jadi kita melakukan pemantauan menggunakan 5 hal di dalam Apgar. Gimana pernapasannya, gimana warna kulitnya, gimana nadinya. Kita bisa evaluasi.
gitu ya. Jadi bukan untuk menentukan apakah saya perlu tindakan resusitasi atau tidak, yang bukan dengan menggunakan afgan. Nah, selanjutnya penilaian apa yang harus dilakukan untuk melakukan apakah kita perlu melakukan tindakan resusitasi atau tidak. Yang pertama, yang kemarin saya tanyakan ya, karena dulu itu ada 5 pertanyaan yang harus dijawab pada saat kita sedang menolong persalinan. Yang pertama, apakah cukup bulan? Yang kedua, apakah cairan ketuban jernih? Itu 2 pertanyaan itu bisa kita jawab sesaat sebelum bayi lahir. Kan cukup bulan atau tidak bisa kita pada saat kita ya. Cairan ketuban bisa kita ketahui pada saat melakukan pemeriksaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah bayinya bernapas secara spontan atau tidak? Pertanyaan yang keempat, apakah tonus ototnya baik atau tidak? Dan yang kelima, apakah warna kuritnya kemerahan atau tidak? Dulu, ini masih berbicara dulu, ada 5 pertanyaan tersebut. Nah, sekarang kemarin dokter mempersempit gitu ya, tetapi ternyata sebetulnya tidak ada perubahan sebetulnya, tetapi tergantung literatur mana yang kita gunakan gitu ya. Jadi kenapa saya sampaikan ini supaya nanti Anda itu paham dalam artian, oh ternyata Anda tuh ketika ada yang lain bisa menjelaskan, jadi jangan kayak robot kata bilang tak gini, tetapi paham gitu ya, bahwa penilaian ada 2 sesaat sebelum melahirkan dan ada 3 pada saat setelah bayi lahir. Nah, ketika ada salah satu jawaban di antara 5 pertanyaan tersebut yang iya, atau salah, bukan iya, tidak, ya. Kalau kemarin soalnya dokter itu pertanyaannya apakah prematur gitu ya, jadi sebaliknya sehingga jawabannya kalau iya gitu ya berarti perlu. Tapi kalau misalkan bertanya apakah bayi cukup bulan, apakah ketubannya jernih, tentu jawabannya iya. Iya, yang betul. Tetapi kalau ada salah satu aja yang tidak, maka perlu dilakukan tindakan resusitasi. Jika ada salah satu saja yang tidak, perlu dilakukan tindakan resusitasi. Kenapa? Bukan bayinya menangis tapi ada mekonium, itu tetap harus dilakukan penghisapan bendirnya supaya tidak terjadi aksi. Bu, kalau misalkan bulan-bulan gitu ya, harus, karena kemungkinan besar bayi yang prematur mengalami asfiksi. Apalagi kalau sudah pada saat lahir tidak menangis, oh itu masih 100% harus dilakukan tindakan resusitasi. Ya, otot lemah dan warna kulit. Nah, sekarang warna kulit tidak menjadi patokan lagi. Ya, tidak menjadi patokan lagi. Apakah perlu dinilai pada saat lahir? Itu tidak menjadi acuan. Kenapa? Karena tadi ketika kita melihat warna kulit membutuhkan waktu untuk melakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan pernapasan dengan tonus otot, bisa kita lakukan penilaian dalam 0 detik. Kenapa dibilang 0 detik? Pada saat lahir, bayinya gini, dan langsung kita bisa menilai bayinya dalam kondisi baik. 0 detik, ya kan? Nangis dan bayinya ini kan tonus otot gitu ya. Tapi kalau misalkan warna kulit harus disimpan dulu, harus meriksa dulu secara keseluruhan. Jadi ada 2 pertanyaan yang harus dijawab sesaat sebelum bayi lahir, dan ada lagi 2 pertanyaan yang dijawab pada saat bayi lahir. Ya, apa saja? Bayi cukup bulan, cairan ketubannya jernih atau tidak, bernapas atau tidak, baik atau tidak. Bernapas atau tidak bukan harus dihitung, tidak perlu dihitung. Tetapi
Tapi dengan adanya tangisan yang kuat, maka bisa dijadikan acuan bahwa bayi bisa menangis secara spontan. Kalau bayinya tidak menangis, nah itu yang harus kita pertanyakan, harus kita periksa secara keseluruhan apakah bayinya ada napasnya atau tidak, gitu ya. Tapi ketika tidak menangis, dianggap bayi membutuhkan resusitasi, ya. Oke, itu penilaian, ya. Oke, kita melakukan karena oh iya bayi sudah konin nih, gitu kan, sudah mau lahir, kita persiapkan siap diri, ya, pakai tadi ya APD dan juga pakai handscoon. Tadi udah cuci tangannya ya. Karena saya menjelaskan dulu penilaian, jadi tidak langsung menggunakan cuci tangannya sudah. Harusnya cuci tangan langsung menggunakan Bisa kita stop dulu ya, si Bunda nggak baca. Setelah itu, wah ternyata ada mekonium nih, gitu kan tadi. Sehingga kita sudah antisipasi bahwa kemungkinan bayinya lepas, gitu kan. Nah, bayi lahir, gitu. Bayi lahir, kemudian Ya mulai kita lahirkan bayi. datang aja. Bukan. Enak aja mentang-mentang suka duplikat. Langsung melakukan penilaian. Ternyata tidak menangis, terus seperti ini, kemudian ditarik besar kan panjang, tarik besar seperti ini. Sampaikan pada ibu dan keluarga. Ibu, bapak, ternyata betul yang tadi diperkirakan bahwa bayinya lahirnya tidak menangis. Oleh karena itu, saya akan melakukan bantuan pemberian pernapasan. Jadi pada saat tadi langkah pertama adalah bayi lahir, nilai, gitu kan, tidak menangis. Kemudian sampaikan pada keluarga bahwa bayi tidak menangis dan akan dilakukan tindakan. Kemudian kita akan melakukan klem tali pusat, gitu ya. Kelihatan. Kemudian kita gunting, ya. Setelah itu bungkus bayi, ya. Kemudian lupa saya. Tadi hasilnya apa? Ada cairan ketuban. Kalau ada cairan ketuban, kemarin sudah disampaikan sama dokternya, tetapi saya masih menggunakan yang lama, ya. Kalau ada cairan ketuban, kita melakukan penghisapan lendir terlebih dahulu. Kalau ada cairan ketuban, caranya tekan dulu ininya, ya. Baru kita masukkan ke dalam mulut dulu. Mulut dulu atau hidung dulu? Mulut dulu atau hidung dulu? Mulut dulu atau hidung dulu? Hidung. Ada yang di mulut, ada yang hidung. Ini kan sebetulnya persalinan loh. Cek Mulut dulu atau hidung dulu? Hidung. Kalau hidung, kenapa aku hidung? Yang gampang dulu. Yang perlu dulu, hidung. Siapa yang tadi jawab mulut? Gak usah belum membenarkan atau belum menyalahkan ini. Kita tahu alasannya apa. Jung, siapa yang tadi perasaan tadi banyak ya yang jawab mulut, tapi kita kan sekarang semuanya diam. Jung, siapa yang jawab mulut? Hah? Apa sih? Pada saat bayinya di dalam kandungan kan bayi kenalan cairan ketuban. Kalau misalnya ada kondisinya otomatis di ketubannya juga ketelan sama bayi, jadi yang dari mulut. Kalau ketelan apa urgensinya? Kalau ketelan penting nggak? Maksudnya ini nggak urgen nggak bayi kalau nelen cairan ketuban? Hah? Urgen nggak kalau ketelan cairan ketubannya? Hah? Urgen nggak?
dalam ususnya pun bareng. Kalau di dalam rumah kan ke lambung ke usus nantinya. Masalah nggak? Kalau alasannya seperti itu, ada yang mempunyai alasan yang berbeda? Hah? Betul tadi yang disampaikan Nasi, bahwa bayi itu di dalam kandungan itu minum cairan ketuban. Otomatis kemungkinan besar kalau cairan ketubannya mengandung mekonium, berarti di mulutnya gimana? Banyak mekonium dong, gitu kan? Banyak kemungkinan lendir yang bercampur mekonium. Ya, masuk usus. Yang berbahaya itu ketika bayinya bernapas, di mulutnya banyak mekonium, dia akan terangkat, terbawa ke dalam saluran pernapasan. Kalau masuk ke dalam saluran pernapasan dan dia bernapas, maka dia akan terdorong masuk ke mana? Ke dalam paru-paru. Dan itu yang berbahaya, yang dikatakan aspirasi mekonium. Betul nggak? Makanya kenapa dari mulut dulu? Mulut itu tidak akan memberikan rangsangan pernapasan karena mulut itu saluran pencernaan. Bersihkan dulu di area mulut. Kurang lebih berapa dalam? Kurang lebih 5 cm, gak usah sampai jauh ya. Berarti kalau misalkan di rumah sakit memang masih pakai suction, tapi suctionnya ya apa namanya, disambungkan ke mesin, namanya mesin suction, gitu ya. Masih menggunakan seperti itu. Jadi mesinnya dinyalakan, nanti dia akan menyedot secara otomatis. Nah, harus hati-hati, gak boleh memasukkan selang terlalu dalam. Apalagi begini nih, dulu perilaku tenaga kesehatan ketika membentuk apa ya, ada yang tahu kan, bantu, suka penasaran kalau belum dapat tuh di hidung kurang lebih 3 cm. Nanti kalau tidak makan 3 cm itu kurang lebih segini, begitu. 5 cm kurang lebih segini, makanya ini sudah diatur kurang lebih 5 cm. Jadi kalau ini jadi tidak akan bisa masuk lebih dalam lagi karena ini batasannya kurang lebih 5 cm dan ini kurang lebih 3 cm. Ya, berapa kali? Kurang lebih 2 kali aja, 2-3 kali dipisah, itu ya, bisa dibuang, jangan dilepasin lagi ininya, hisap lagi, buang, masukkan ke hidung, buang, masukkan lagi ke hidung, hisap, buang. Cukup dulu di sini ya, supaya karena apa perlu dihisap dulu, karena apa? Kemarin dokternya bilang ketika kita menggunting tali pusat secara fisiologis dapat menimbulkan rangsangan pada pernapasan, sehingga pada bayi yang terdapat mekonium pada cairan ketubannya, sebelum dilakukan pemotongan tali pusat, hisap dulu lendir. Oke, bisa dipahami? Tapi kalau misalkan tidak ada cairan mekonium, gitu ya, pada saat kita melakukan pemeriksaan, oh cairan ketubannya jernih, berarti langsung cubit-cubit potong tali pusat. Oke, bisa dipahami sampai situ? Bisa. Tadi udah ya dipotong ya, gitu ya, udah dipotong. Kemudian kita mulai memasuki langkah awal dari tindakan reduksi. Ya, langkah awal itu terdiri dari jahitan. Ada J. J-nya itu apa? Jaga kehangatan dengan menutup bayi menggunakan kain seperti ini. Kemudian A. Atur posisi. Simpan bayi di meja resusitasi. Posisinya ke sana. Jadi kepala bayi ada di depan penolong supaya nanti memudahkan. Jadi posisinya seperti itu. Jangan gini. Jangan posisinya bukan gini ya. Bukan gini. Kenapa tidak boleh gini? Nanti akan mempersulit ketika kita melakukan tindakan resusitasi. Jadi posisinya ada di depan penolong. Ya, dekat dengan penolong. Nah, ini makanya terlalu tinggi. Ini atur posisi. Atur posisinya gimana? Ini masih
Ini ya. Nah, kalau misalkan ada ininya, posisi ini harus berada di luar air. Kemarin karena takut apa? Dilampanan melalui apa? Melalui apa yang berputar langsung dengan benda dingin? Konduksi ya. Jadi kalau ada klemnya ada di bukan di dalam bayi gini ya, tapi dikeluarkan seperti ini. Atur posisi. Posisinya seperti apa? Yang semi ekstensi. Tidak seperti ini, tidak juga gini, tapi gini. Ini adalah semi ekstensi. Ya. Nah, kalau misalkan saya buka dulu supaya Anda melihat. Selanjutnya nggak pakai ini ya. Selanjutnya saya pakai ini ya. Sebetulnya ada ada pantung bayi yang memang khusus untuk kita kan resusitasi, tapi kata Bu Sandra lagi rusak. Nih, ini terlalu tinggi, ya. Ini terlalu tinggi. 3-5 cm ini terlalu tinggi. Karena kalau gini, jadi si ini tuh ada di sini. Jadi posisinya gini. Jadi di bahu itu ada di bantalan. Jadi posisinya bukan gini. Bukan kepala diganjel, bukan, tetapi bahu di sini. Sehingga nanti kepala bayinya akan gini. Jadi bahunya tuh ada, ganjelnya tuh ada di bahu. Kepalanya jadi bukan kena ganjel, ya kan? Paham nggak maksudnya? Ya. Kalau terlalu begini, terlalu gini, saluran pernapasan bukan terbuka, tetapi tertutup. Kalaupun misalkan gini, ini kan gini, tidak terbuka juga pernapasan, tertutup. Maka yang betul adalah membuka pernapasan. Ini mengatur posisi. Selain mengatur posisi, apa lagi? Membuka jalan napas. Saya mengatur posisi sebelum saya lanjut ke langkah awal. Ini ABCD dulu. Airway, membuka jalan napas, yaitu dengan cara mengatur posisi. Kemudian apa lagi? Hah? Lakukan apa lagi? Kembali membungkus lagi ya. Bentar. Tadi dibuka supaya Anda bisa tahu posisinya, bisa lihat jelas. Oke, jaikan, jaga kehangatan dari mulai tadi di perut ibu, jadi dipindahkan ke sini sudah dibungkus. Jaga kehangatan, kemudian atur posisi semi atau setengah ekstensi, yaitu dengan diganjal oleh ganjal kurang lebih 3-5 cm. Atur posisi A, ja, I, hisap, lendir, ya, hisap lendir. Walaupun tadi di sana sudah dihisap, lakukan penghisapan kembali di sini, ya. Jadi gimana menghisapnya tadi? Mulut dulu, ya, mulut hampir sama dengan yang tadi. Ikan, keringkan. Nah, keringkan ini sambil melakukan rangsang taktil. Jadi mulai kepala gini. Gak usah, tindakannya tuh efektif. Ditekan sambil mengeringkan. Melakukan rangsangan, memberikan tekanan pada badan bayi tetapi sambil mengeringkan. Mulai dari kepala, kemudian ke badan. Kan ini sambil mengeringkan. Sambil memberikan pijatan, rangsangan taktil namanya. Gitu kan, sampai ke kaki, kemudian bagian punggung sambil melakukan pijatan, gitu ya. Nah, ini kan udah bagian punggung, sudah melakukan rangsang taktil. Ganti kain yang basah dengan yang kering. Caranya gimana? Bisa seperti ini dengan menggeserkan sedikit demi sedikit. Oh, ya. Kemudian langsung membungkus bayi. Nah, lihat, membungkus bayi karena kita perlu melakukan tindakan yang cepat, jadi langsung hanya dengan 3 gerakan. Pada saat kita melakukan tindakan resusitasi itu,
kita harus melakukan tindakan dengan Cepat. dari mulai tadi pemotongan tali pusat sampai dengan tadi membungkus dan sebagainya itu 30 detik. Kebayang? 30 detik. Dari mulai memotong tali pusat, kemudian membawa ke tempat resusitasi sampai evaluasi. Tadi kan sudah mengganti kain, jahit, atur posisi kembali. Oh mungkin bisa jadi kalau belum bernapas, mungkin karena posisinya tadi kan udah kegerak-gerak kan, sudah dirangsang taktil, sudah diganti kainnya, mungkin posisinya berubah. Coba dengan mengatur posisi kembali. Dengan harapan setelah dihisap lendir, setelah dirangsang taktil, dengan diatur posisinya, membuka jalan napasnya, bayi bisa menangis. Tapi ternyata belum. Kemudian nilai, ya nilai bayi belum bisa menangis secara konstan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Dilakukan tindakan apa selanjutnya? VTP, pemberian tekanan ventilasi tekanan positif. VTP, ventilasi tekanan positif. Maksudnya apa ventilasi tekanan positif? Yaitu dengan memberikan oksigen yang diberikan tekanan. Memberikan tekanan, dorongan. Kenapa Bu perlu dilakukan VTP? Kira-kira cairan di paru-parunya keluar nggak? Enggak. Ya, kan tadi prosesnya gimana? Adanya proses di dalam rongga, dada, dan juga tarikan napas. Ketika bayinya belum menangis, berarti ada tarikan napas nggak? Tidak. Tekanan secara positif mengeluarkan cairan yang ada di paru-paru dan digantikan dengan oksigen yang dimasukkan ke dalam mulut dan hidung bayi, sehingga cairan yang ada di paru-paru bayinya bisa keluar dan tergantikan dengan oksigen. Paham? Nah, makanya perlu dilakukan tindakan VTP. Ya, yang pertama tadi kan posisi bayi setengah ekstensi, pasang tungkup di dalam mulut melalui dagu, mulut, dan hidung. Dari dagu dulu, dari bawah dagu sini. Gini. Ya, bukan gini. Bukan dari sini. Tetapi dari sini. Dari bawah dagu, mulut, dan hidung. Makanya ketika tungkupnya terlalu kecil, maka dia tidak akan, kalau gini, kira-kira gimana? Ini kan ada lekukan, pasti akan ada rongga yang tidak tertutup, perlekatan tidak baik, sehingga akan ada udara yang keluar. Mulut dan hidung seperti ini, ya. Oke, dan pastikan posisi setengah ekstensi, selalu posisinya setengah ekstensi, dagu, mulut, dan hidung. Cara pegangnya kemarin dokter dulu menyampaikan membentuk huruf C. C itu di sini dan 3 tangannya ada menekan di bawah dagu. Ini pegangnya gini. Dan 3 jari kita ada di bawah dagu. Itu adalah membentuk huruf C. Terlihat nggak sebelah situ? Terlihat gimana? Ya, jadi gini. Ini nanti ada posisinya di bawah dagu. Ya. Ini harus dipastikan melekat dengan baik, karena kalau tidak pasti udaranya akan keluar. Ya. Nah, setelah dengan baik, baru kita melakukan ventilasi tekanan positif dengan frekuensi 20 kali dalam 30 detik dengan tekanan 30 cm air. Maaf,
20 cm air. Ya, dengan tekanan 20 cm air. Gimana Bu, tekanan 20 cm air, tekanan kalau dulu, kenapa saya bilang ini 20, 30 lupa, kalau sekarang nggak pakai lagi. Dulu, sebelum melakukan tindak 20 kali hitungannya dalam 30 detik dengan tekanan 20 cm air. Nah, gimana caranya kita mengetahui? Karena kan di sini tidak ada apa namanya indikator yang menentukan bahwa oh ini kan 10, oh ini 20, oh segini kekuatannya 30 itu. Maksudnya 20 atau 30 cm air itu saya contohkan ke sini. Kira-kira ini ada 20 kurang, sebetulnya harusnya segini nih, 30 cm air. Jadi tekanan 20 cm air atau tekanan 30 cm air itu ketika kita melakukan perasan ini dan mampu memberikan gelembung setinggi 30 cm air. Makanya saya siapkan balon ini seakan-akan ini adalah mulut bayi. Ini seakan-akan mulut bayi. Kemudian ini adalah saluran pernapasan bayi. Dan ini adalah paru-paru bayi. Coba saya masukkan seperti ini. Ini untuk apa Bu? Untuk mengetahui sekuat gimana kita melakukan perasan pada amburadul ini, ya. Oke, mudah-mudahan si bolanya masih bagus ya. Soalnya ini kalau ada lubang yang lain tidak akan masuk. Makanya seperti sama, ini juga seperti hidung, seperti mulut bayi. Ketika ada udara yang lain, maka udara dari amburadul tidak akan bisa masuk ke paru-paru. Ini mensimulasikan bahwa ini mulut, ini saluran pernapasannya, dan ini paru-paru. Ini nggak boleh kayak gini karena nanti ada lekukan. Coba ya. Tadi seperti ini. Kalau tertutup atau terkena ujung ini, biasanya tidak mau memberikan gelembung karena ujungnya terhalang. Ada yang bisa bantu nggak yang pegangin ininya supaya apa namanya tidak ujung selangnya itu tidak menyentuh bagian pinggir dinding aquanya. So. Turunkan ke bawah. Ya, coba ke sini sampai kita harusnya bisa sampai ke dalam. Makanya tekanan 30 cm air itu mampu menekan air setinggi 30 cm. Itu pun pada bayi yang sesungguhnya. Ketika kita melakukan tadi berapa kali? 20 kali dalam 30 detik dengan tekanan 20 cm air. Dengan tekanan 20 cm air. Pada saat kita melakukan ventilasi seperti ini,
fokus pandangan kita ke dada. Kalau misalkan ternyata pada saat kita memperas dadanya tidak mengembang, kemarin dokter bilang apa yang harus dievaluasi? Apa aja? Dokter itu pakai singkatan apa? Apa singkatannya dokter? Itu tengah ekstensi, terlalu berlebih atau kurang. Karena tadi bisa menyumbat saluran pernapasan, bisa menutup saluran pernapasan. Yang ketiga, apalagi yang harus dievaluasi? Apakah masih ada lendir di dalam saluran pernapasannya? Kalau misalkan, oh udah kok, posisinya udah betul, sumpuknya tadi melekat dengan betul, oh kemungkinan khawatirnya masih ada lendir, hisap lagi. Kalau misalkan ternyata udah nggak ada, pas dihisap nggak ada lendirnya, apa lagi? Ada lagi? Apa? Ventilasi dengan itu mah tuh posisi tadi. Apalagi satu lagi, tekanan ventilasi yang tidak adekuat. Tadi terlalu kecil. Kayak tadi saya pijitnya tadi pelan-pelan. Gelembungnya gimana? Keluarnya kecil. Tekanan yang kurang juga tidak efektif, tidak bisa memberikan rangsangan pernapasan pada bayi. Makanya tadi 20 cm air tekanan yang adekuat, tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih. Kalau kurang dia tidak bisa merangsang pernapasan, kalau berlebih khawatirnya dapat membuat paru-paru pecah atau luntur atau robek gitu ya. Makanya Anda harus belajar sebagaimana tekanan yang harus kita lakukan ya. Oke, kita mulai sekarang. Saya akan melakukan tekanan PTP 20 kali dalam 30 detik. Anda belajar iramanya ya, karena memang harus terlatih, diupayakan tepat 20 kali dalam 30 detik. 4, lepas 5, lepas 6, lepas 7, lepas 8, lepas brachialis. Cari dulu nih. Tahu kalau misalkan orang yang sudah shock, orang yang sudah ya napasnya juga antara ada dan tidak, bisa mudah nggak terama nadi? Nyari nadi bisa mudah mencari nadi, bisa ya